Apakah orang Kristen percaya setan itu ada? Jelas, orang Kristen percaya setan itu ada karena memang ada dan tercatat dalam Alkitab. Tapi setan sudah dikalahkan oleh Tuhan kita Yesus Kristus 2000 tahun yang lalu di atas kayu salib. Dan lewat kebangkitan Tuhan Yesus, dosa kita diampuni dan kita beroleh hidup kekal. Dan sebagai anak Tuhan, kita harus percaya kita diberi kuasa untuk lebih lagi berdiri di atas iman kita percaya kepada Yesus, dan kita sudah mengalahkan setan bersama dengan Tuhan kita Yesus Kristus. Itulah kebenaran firman Tuhan. Katakan amin. Nah, kita bahas dulu tentang hantu. Karena hantu dan setan itu kelihatannya beda. Sebagian dari kita mungkin ada yang berpikir bahwa hantu itu benar-benar ada. Hantu katanya adalah arwah orang mati. Tapi apa sih kata Alkitab tentang hantu? Apakah mereka ini nyata? Dan apakah orang yang sudah mati bisa menghantui kita? Alkitab dengan jelas mengatakan bahwa sekali seseorang mati, mereka tidak dapat kembali dari kematian. Ibrani 9 ayat 27 dikatakan, dan sama seperti manusia, ditetapkan untuk mati hanya satu kali saja, dan sesudah itu dihakimi. Kitab Ibrani memberitahu kita bahwa setiap orang ditakdirkan untuk mati satu kali dan kemudian berdiri di hadapan Allah. Seseorang tidak bisa memilih apakah mereka akan kembali menghantui kehidupan duniawi mereka. Ada orang yang bilang kalau mereka bisa melihat orang yang dicintainya waktu meninggal, dan kemudian mereka melihat lagi, bahkan merasakan aktivitas mistis mereka di rumah mereka. Itu katanya penglihatan. Nah, pertanyaannya, apakah memang hantu itu ada? Sebenarnya tidak ada yang namanya hantu, tapi yang ada adalah setan atau iblis. Di 2 Korintus 11 ayat 14 sampai ke-15 dikatakan, hal itu tidak usah mengherankan sebab iblis pun menyamar sebagai malaikat terang. Jadi bukanlah suatu hal yang ganjil jika pelayan-pelayannya menyamar sebagai pelayan-pelayan kebenaran. Kesudahan mereka akan setimpal dengan perbuatan mereka. Saudara, setan dikenal menyamar sebagai upaya untuk menipu manusia. Dalam 2 Korintus 11 ayat 14 sampai 15 dijelaskan bahwa iblis suka menyamar, apalagi menjadi malaikat terang. Karena itulah sangat mungkin mereka menyamar seperti orang yang kita cintai dan sudah meninggal. Kita perlu menyadari bahwa hal ini karena iblis akan mencoba menipu kita dengan cara apapun yang mereka bisa lakukan. So, tidak ada hantu. Yang ada adalah setan atau iblis. Yohanes 10 ayat 10 firman Allah berkata, pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Amin. Yang paling penting di sini adalah kita harus bedakan mana suara Tuhan dan mana suara setan. Suara Tuhan pasti memberikan kita hidup dan hidup dalam kelimpahan. Sedangkan suara setan adalah suara yang hanya mencuri, membunuh, dan membinasakan, yang membawa kita jauh dari Tuhan. Nah, semua kejahatan apapun bentuknya yang terjadi di dunia ini adalah karena perbuatan iblis dengan suara jahatnya. Sebab ada tertulis, pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Inilah kenyataan perbuatan iblis. Yohanes 10 ayat 10a. So, di akhir zaman ini, roh-roh penyesat dan roh-roh kejahatan, yaitu iblis dan bala tentaranya, semakin menggebu-gebu, bekerja tiada mengenal lelah untuk menyeret dan menghancurkan manusia. Karena itu, kita harus selalu waspada dan selalu membawa roh kita untuk mendekat kepada Tuhan. Mari saudara, bangun manusia rohmu. Dengan pertolongan Roh Kudus, kita pasti mampu mengalahkan iblis dengan segala tipu muslihatnya. Karena sesungguhnya Yesus sudah mengalahkan iblis 2000 tahun yang lalu. Sebelum iblis mendekati kita, so usirlah dan lawanlah dalam nama Tuhan Yesus. Katakan dalam nama Yesus, setan iblis enyah. Amin. Nah saudara, berdoalah dan selalu mengundang Roh Kudus penuhi kita. Saudara, senantiasa lakukan saat teduh, berdiam diri dalam hadirat Tuhan. Mari biarlah Tuhan yang terus melawat dan memakai kita. Nah, Alkitab mengajar kita, Yakobus 4 ke 7, karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Mungkin Anda bertanya, mengapa Tuhan tidak mengusir iblis dari kehidupan kita? Jawabannya sederhana, sebab Tuhan sudah memberikan kita kuasa untuk melakukan segala perkara di dalam namanya. Jadi usir setan iblis dalam kehidupan hari-hari ini, kehidupan manusia adalah kita. Nah, tercatat di Markus 16 ayat 17a. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Artinya usir setan adalah tugas saudara dan saya yang percaya pada Kristus.
Namun, jika kita mengusir iblis dengan ragu-ragu atau bimbang, maka dengan sendirinya iblis tak akan lari. Dia malah akan mempermainkan dan mengejek kita. Rasul Paulus memberitahukan bagaimana cara berperang melawan iblis. Tertulis di Efesus 6 ayat 16 dan 17. Dalam segala keadaan, pergunakanlah perisai iman. Sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. So, firman Allah selalu mengajarkan kepada kita untuk melawan iblis atau setan. Sebab di dalam diri kita ada kuasa untuk mengalahkan iblis. Jadi kita tak perlu takut menghadapinya. Sebab Tuhan memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Tertulis di 2 Timotius 1 ayat ke-7. So, pakailah kuasa Tuhan untuk melawan musuh kita, yaitu setan iblis. Bukan dengan kekuatan sendiri, tapi dengan kekuatan Tuhan kita, Yesus Kristus. Katakan amin.